Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan bahas tentang mata kuliah statistika deskriptif dan materi pertama nanti akan membahas mengenai daftar distribusi frekuensi dan nanti kita akan singkat dari DDF ya. Dan DDF ini nanti ada 5 jenis yaitu DDF tunggal, kemudian DDF kelompok, DDF kumulatif. Kumulatif di sini nanti dibagi jadi dua, yaitu kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Kemudian yang keempat ada DDF relatif dan yang terakhir ada DDF persentase. Oke. Untuk mempermudah dalam pemahaman kita langsung aja ya ke latihan soal. Oke, di sini aku memakai Microsoft Excel sebagai alat bantu aku mengerjakan soal. Jadi di sini sudah ada data awal ya, teman-teman. Data awal yang masih acak. Nah, yang masih acak. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Oke, kita copy saja. Kita copy. Kemudian di sini ada tools atau fitur ya yang menyediakan untuk penyortiran di sini. Di sini ada sort and filter, kemudian ada sort smalls to large. Ini untuk menyortir dari kecil ke besar. Kita pilih yang ini. Dan jika muncul seperti ini, kita pilih continue saja, continue with the current selection. Kemudian kita pilih sort. Oke, di sini otomatis akan menyortir ya dari besar ke kecil. Dari kecil ke besar. Setelah itu, karena kita sudah mengurutkannya, supaya lebih rapi kita rata tengah. Kemudian kita akan mencari DDF tunggal. Karena ini nanti akan kita pakai saat DDF kelompok juga. Jadi di DDF tunggal ini, yang data awal ini akan dihitung kemunculannya. Jadi seperti ini, di sini adalah nilainya. Kemudian nanti nilai kemunculan itu maksudnya frekuensi ya. Frekuensi ya. Misalkan 34,1 ini berapa kali keluarnya gitu. Frekuensinya berapa kali. Ini kalau kita hitung secara manual seperti ini ya. 34,1 kan ini satu kali keluarnya. Kita hitung satu 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 sorry di sini ada dua ya, 57,8 ada dua. Jadi kalau ada seperti ini maka kita tulis frekuensinya 2 dan yang ini yang bawahnya kita hapus. Oke, selanjutnya kita lanjut yang di bawahnya 61 satu ya. Ini satu juga, satu, 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 satu. Nah ini ada dua, ada dua. Nah yang bawah kita hapus. Oke, kita naikkan supaya rapi ya. Nah yang ini kita lanjutkan. Satu, 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 satu. Sorry, ada dua. Dua. Ini kita hapus. Oke. Kita lanjutkan lagi yang bawahnya. Satu, satu, ini satu, 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 satu. Ini ada dua. Ini kita hapus.
naikkan lagi ke atas. Oh, sorry. Lanjut lagi yang bawahnya. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Ini ada 2, sorry. Ini kita hapus. Kita naikkan ke atas ya. Kita lanjutkan lagi bawahnya. Ini ada 2. Hapus. 1 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 1. Oke. Kita naikkan ke atas. Yang bawah juga kita naikkan. Untuk mengetahui apakah sudah benar atau belum, kita jumlahkan frekuensinya. Di sini ada fitur atau tools juga namanya auto zoom. Nah, kalau sudah 70 berarti sudah benar ya. Karena tadi total data kita adalah 70. Itu. Atau rumus supaya kalian tahu ini di sini di atasnya zoom. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Sama dengan zoom, kemudian kita blok frekuensinya, blok sampai ke bawah, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, bener ya 70 ya. Oke, ini adalah jumlah. Oke. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, teman-teman. Tanpa harus manual seperti tadi, kita harus mencari satu-satu. Caranya seperti ini. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus. Caranya adalah dengan rumus seperti ini. Sama dengan kemudian count if. Kemudian di sini ada dua yang harus yang harus dimasukkan, yaitu range dan kriteria. Range ini adalah data awal kita yang tadi kita blok sampai bawah. Kemudian di sini ada tanda hubungnya memakai titik koma. Sebenarnya ada sebagian Microsoft Excel yang memakai koma penghubungnya. Tapi kebetulan punya aku ini memakai titik koma. Kemudian kriteria di sini adalah maksudnya data yang mana yang akan kita hitung count-nya, yaitu kita pilih yang pertama, kita coba ya 34,1. Ini bisa kita tuliskan seperti ini, 34,1 tutup kurung enter. Nah, sama ya, 1. Memang satuan yang frekuensinya memang 1. Sudah benar. Tapi kalau seperti ini, maka yang bawah-bawahnya juga ditulis ulang dong rumusnya. Jadi harus secara manual terus-menerus. Jadi untuk menghindari hal itu, sebenarnya kita bisa mengklik kolom yang akan kita cari. Misalkan ini, kolomnya ini.
kemudian kita klik enter. Nah, sama ya, sama hasilnya tetap. Tapi kalau misalnya kita tarik ke bawah seperti ini, maka dia akan terjadi error. Terjadi error. Karena apa? Karena dia berubah, nilai range-nya jadi berubah. Untuk mengatasi hal itu, kita rubah seperti ini. Kita hapus dulu ini yang error ya. Jadi yang ini, yang rumus yang awal tadi kita ubah menjadi variabel ya, variabel atau konstanta. Kita pakai dolar, jadi setiap huruf setiap angkanya dikasih dolar, kemudian dolar, di sini dolar, supaya nanti ke bawahnya juga tetap gitu. Kita enter, nah, kemudian kita tarik ya, kita tarik ke bawah seperti ini, tarik sampai bawah. Nah, ketemu hasilnya. Kemudian kita coba di sum, sama dengan sum, kemudian kita blok. Apakah sudah benar 70 atau belum? Kita tutup kurung, enter. Nah, benar ya 70. Oke, DDF tunggal kita sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai DDF kelompok. DDF kelompok, kita tuliskan. Itu ada beberapa yang harus kita cari dulu. Itu yang pertama adalah banyak kelas. Banyak kelas ini simbolnya adalah C. Rumusnya adalah ini, 1 tambah 3,322 dikali log N. N ini adalah jumlah datanya. Jumlah datanya tadi kan 70 ya, 70. Ya, 70. Jadi kita masukkan rumusnya. Sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 70 kurung bentar 7,12. Ini bisa kita bulatkan ya. Jadi 7 saja. Atau kalau pengen cepat, di sini ada fitur ya. Kita kurangi. Nah, jadi 7 aja. Oke. Yang kedua kita cari range-nya. Range itu rumusnya adalah nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Range sama dengan, ini rumus cepatnya ya. Kalau rumus manualnya kan seperti ini. Nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimal adalah nilai yang paling tinggi dari data, yaitu 97,1. 97,1 dikurang dengan 34,1 sama dengan 63. Nah, atau bisa juga kita lakukan seperti ini. Kita hapus sama dengan max. Max seperti ini tulisannya. Dari data ini kita blok sampai bawah. Kemudian memakai tanda hubung titik koma. Sorry, ini langsung tutup aja. Seperti ini. Dikurang dengan nilai minimal. Seperti ini. Kita tutup dengan tutup kurung. Oh, ini salah ya. Tutup kurungnya tutup kurung seperti ini. Oke. Kita enter. Nah, 63 sama. Oke, arahnya udah ketemu. Kemudian selanjutnya
Kita cari lebar kelas. Lebar kelas ini dilambangkan dengan P. Lebar kelas. Simbolnya P. Rumusnya adalah range dibagi dengan C. Oke. Sama dengan range dibagi dengan C, banyak kelas. Sama dengan 9. Oke. Lebar kelas sudah ketemu. Kemudian selanjutnya kita cari K. Sebelumnya kita cari selisih antar datanya dulu ya. Selisih antar data ini tergantung dari data yang kita punya, teman-teman. Selisih antar data. Jadi misalkan kita punya data di sini kita punya data ada satu angka di belakang koma ya. Maka selisih antar datanya adalah 0,1 begitu ya. Misalkan di sini ada datanya adalah dua angka di belakang koma, maka selisih antar datanya menjadi 0,01. Tapi kalau misalkan bilangannya bulat, misalkan 70 aja gitu. Kemudian 56 aja. Berarti selisih antar datanya adalah 1 gitu ya. Mungkin dari situ teman-teman sudah paham. Jadi selisih antar datanya adalah 0,1. Kemudian untuk K-nya, K ini adalah setengah dari nilai selisih antar data. Sorry. Ya, harusnya kita pakai sama dengan setengah dikali selisih antar data. Maksudnya adalah selisih antar data ini dibagi 2. Hasilnya 0,05. Selanjutnya kita akan mencari batas bawah, batas atas, tepi batas bawah, dan tepi batas atas. Kita tuliskan di sini, karena di sini ada 7 kelas. Kita tulis 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5. Kalau di Excel bisa seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Kita bisa tarik aja ke bawah sampai 7. Oke. Kemudian di sini batas ini ya. Batas bawah, kemudian batas atas. Kemudian di sini tepi batas bawah, atas. Oke. Kita kasih garis dulu supaya kelihatan. Sorry. Oke. Batas bawah itu adalah nilai terkecil ya, atau nilai minimum dari data kita, yaitu 34,1. Ini baru yang kelas 1 ya. Kita bahas dulu yang kelas 1 dulu. Batas bawahnya adalah 34,1. Kemudian kita cari dulu tepi batas bawahnya. Tepi batas bawah kelas 1 itu rumusnya adalah batas bawah kelas 1 ini dikurangi dengan K. K ini. Sama dengan batas bawah kelas 1 dikurang K. Sama dengan, bentar.
34,05. Kemudian yang tepi batas atas itu adalah rumusnya sama dengan tepi batas bawah ditambah dengan P. P itu adalah lebar kelas 9. Kita enter 43,5. Yang terakhir, batas atas itu rumusnya adalah sama dengan tepi batas atas dikurang dengan K. K ya, 0,05. Sama dengan, nah dapatlah 43,43. Ini adalah batas bawah dan tepi batas bawah, kemudian batas atas dan tepi batas atas punyanya si kelas 1. Untuk yang kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita tinggal menambahkan dengan P saja. Misalnya nih, batas bawah kelas 2 itu adalah batas bawah punya si kelas 1 ditambah dengan P 9. Tambah dengan 9. Kemudian yang langsung aja ya. Sama dengan batas bawah kelas 1 ditambah dengan P. 43,1 hasilnya. Untuk batas atas kelas 2 itu sama dengan batas atas kelas 1 ditambah dengan P 9. Enter, nah, dapat 52. Sebenarnya ini udah bisa kita tarik ya. Tarik. Cuman hasilnya akan error. Jadi untuk menghindari error seperti itu, ini kita hapus saja. Yang ini tadi kita kasih dolar I, dolar 4. Oke. Jadi udah bisa kita tarik. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk yang kelas 3 dan sampai kelas 7 kita bisa tarik aja ke bawah seperti ini. Sini sudah dapat semua ya, batas bawah, batas atas, tepi batas bawah, tepi batas atas, semuanya sudah dapat. Tapi di sini DDF kelompok belum selesai sampai di sini. Itu masih ada yang namanya titik tengah. Titik tengah. Oke. Titik tengah ini adalah rumusnya batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. Sama dengan batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Hasilnya 38,55. Yang kelas 2 juga seperti itu. 3,1 ditambah dengan 52 bagi 2. Hasilnya 47,55. Ini bisa kita tarik saja. Nah, sudah. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah frekuensi. Frekuensi ini tadi sama ya, artinya adalah kemunculan dari selang kelas 1 nih, yaitu dari 34,1 sampai 43 tuh data yang mana aja yang masuk ke dalam selang kelas 1 ini gitu. Misalkan nih
kita contoh di selang kelas 1 dulu. Yang masuk ke dalam selang 34,1 sampai 43 tuh yang mana aja? 34,1 sampai 43 sampai sini ya. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini. Kemudian di sini yang masuk dalam 43,1 sampai 52 mana aja? Oh sorry, tadi benar ya. Yang masuk dalam 43,1 sampai 52 mana aja? 52 sampai sini berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama 5 juga. Begitupun seterusnya sampai bawah juga seperti itu. Cuman di sini ada cara yang lebih cepat seperti ini, teman-teman. Ini kita blok dulu sampai ke bawah. Sama dengan frekuensi. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Kemudian titik koma sebagai tanda hubungnya. Diingat sambil dilihat di Excel teman-teman masing-masing tanda hubungnya apakah titik koma atau koma saja. Kemudian batas bits arahnya adalah batas atas kelas. Kita tutup kurung, kemudian shift enter. Oh, harusnya adalah Ctrl shift enter. Nah, begini. Jadi tadi bukan shift enter tapi Ctrl shift enter ya. Kemudian kita jumlahkan ada berapa? Frekuensinya kalau pas 70 berarti benar ya. Nah, 70. Benar teman-teman. Sudah benar berarti. Oke. Di sini DDF kelompok sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan DDF kumulatif ya, teman-teman. DDF kumulatif. Ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada 2 jenis, yaitu kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari. Tapi ini yang kita kerjakan dulu, lebih dari dulu ya. Untuk lebih dari ini, kita berpatokan dengan batas bawah. Jadi kita ambil nilai batas bawah ini. Oke. Nanti kita akan cari frekuensi atau nilai kemunculannya. Jadi cara carinya atau cara mengerjakan gini. Berapa data yang lebih dari nilai 34,1. Yang lebih dari 34,1 kan berarti semua kelas ini masuk ya kan ya. Masuk kriteria. Berarti frekuensinya adalah 70 kan ya. 70. Kita ambil aja datanya yang ini 70. Enter. Kemudian untuk yang kedua, yang lebih dari 43,1 itu kelas yang masuk kriteria itu adalah yang mana aja gitu, atau data yang mana aja yang masuk ke 43,1, yang lebih dari 43,1. Tentunya kan yang kelas 1 ini berarti nggak termasuk kan ya, nggak masuk kriteria. Berarti hanya kelas 2 sampai kelas 7 saja. Berarti ini sama dengan 70 dikurang yang data frekuensi kelas 1, 5. Kita enter. Oke, selanjutnya seperti itu. Yang ini dikurang dengan 4, yang kemudian 61 dikurang 8 ya. 53 dikurang 14. Kemudian 39 dikurang 9. Kemudian 30 kurang 17. Oke. Ini sampai 13. Kenapa? Nah, ini kalau dikurangin lagi sama ini nanti 0 ya. Berarti sudah pas habis. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kumulatif, DDF kumulatif yang kurang dari. Kurang dari. Nah, yang kurang dari ini berpatokan dengan batas atas. Batas atas kita copy. Kita ambil.
Oh sorry, kita paste menggunakan ini kita copy lagi. Karena ini tadi kan dia memakai rumus-rumus ini ya, rumus-rumus. Jadi kita mempastekannya dengan cara yang ini, yang ada 1, 2, 3-nya, values. Oke. Kemudian kita cari frekuensinya, frekuensi kumulatif yang kurang dari. Cara bacanya bersama kayak yang lebih dari tadi. Cuman karena ini kurang dari, jadi bacanya adalah berapa data yang kurang dari 43. Kurang dari 43 berarti kan hanya yang kelas 1 aja kan ya. Karena yang kelas 2 sampai kelas 7 ini dia lebih dari 43. Ya enggak? Nah, jadi yang frekuensi yang kurang dari 43 ini hanya ada 5 saja, sama dengan 5. Oke. Untuk yang selanjutnya, yang kurang dari 52 ada berapa? Kurang dari 52 berarti kan hanya kelas 2 dan kelas 1 saja. Berarti 5 ditambah 4 hasilnya 9. Oke. Sama dengan 5 ditambah dengan 4. Oke, bentar. Selanjutnya sama ya. Seterusnya gitu. Sama dengan 9 ditambah dengan 8. Kemudian 17 ditambah dengan 14. Sama dengan 31 ditambah 9. Sama dengan 40 ditambah dengan 17. Sama dengan 57 ditambah dengan 13. Nah, hasilnya 70. Oke. Untuk DDF kumulatif ini sudah selesai. Oke, kita akan percantik sedikit ya. Oke. DDF kumulatif sudah selesai. Yang belum DDF relatif dan DDF persentase. Oke, kita taruh di tengah sini aja ya. Taruh di tengah. Oke, DDF relatif dulu. Baru yang sini DDF persentase. Kita cari adalah frekuensi relatif. Frekuensi persentase. Oke. Kita match and center. Jadi cara mencarinya adalah nilai frekuensi kelas dibagi dengan jumlah frekuensi sama dengan ini. Kalau kita mau hanya 2 di belakang koma bisa memakai ini. Kemudian yang selanjutnya begitu juga sama. Atau kalau mau otomatis kita bisa menarik ini. Cuman ini masih ada yang error. Karena apa? Karena dia belum kita kasih variabel. Jadi yang ini kita kasih dolar dulu ya. Dolar $M, dolar 17. Oke. Baru kita bisa tarik ke bawah. Nah, gitu. Ini kalau di jumlah harusnya nilainya adalah 1. Nah, 1. 1,00 atau 1 sama ya. Seperti ini. Kemudian untuk frekuensi persentase ini nilai frekuensi relatif ini itu dikalikan dengan
100%. Atau yang nilai frekuensi relatif ini kita enter, kemudian maka yang persen style. Nah, jadi 7%. Coba kita tarik. Harusnya ini kalau kita jumlah nilainya adalah 100%. Nah, benar ya. Nah, oke. Selesai untuk frekuensi relatif dan frekuensi persentase sudah selesai. Sekarang kita akan coba buat diagram, baik itu diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, kemudian nanti juga ada histogram. Bedanya dengan diagram batang, kalau diagram batang tuh ada masih sela-selanya, tapi kalau histogram itu berdempetan. Itu nanti ada. Kemudian ada poligon nanti dan juga ada ogive. Itu kita nanti bahas satu persatu. Yang pertama kita akan buat dulu diagram garis dulu ya pertama. Jadi kita ambil untuk diagram garis ini kita akan memakai DDF tunggal. Ini kita copy ke sheet baru aja ya. Kemudian kita pastenya pakai ini supaya tidak error. Sorry, kita copy dengan judulnya ya supaya tahu bahwa ini berasal dari DDF tunggal. Copy, kita paste di sini. Oke. Langkah pertama untuk membuat diagram garis adalah kita blok dulu frekuensinya, blok sampai bawah, sampai sini. Oke. Kemudian kita masuk ke menu insert. Menu insert di sini ada insert line or area chart. Nah, kita pilih yang ini ya. Di sini kita bisa atur besarnya sampai seberapa kita bisa atur. Kita sesuaikan. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini yang di bawah di sumbu X itu masih datanya belum sesuai dengan data nilai ini. Untuk menggantinya itu kita masuk ke sini menu select data. Kemudian di sini ada edit. Nah, di sini kita blok yang nilai ini sampai 97,1. Oke. Baru kita klik OK. Klik OK. Nah, otomatis dia akan berubah ini sudah sesuai. Kemudian kalau kita pengen ganti nih judulnya misalkan judulnya adalah data nilai mahasiswa misalkan ya, nilai UTS kali ya, mahasiswa TI tahun 2020 misalkan. Kemudian misalkan kita pengen menampilkan ini keterangan dari sumbu X sumbu Y itu apa, kita masuk ke ini menu tambah ini, kemudian kita pilih axis title. Nah, di sini kita bisa ubah namanya. Di sini kita ubah jadi nilai. Yang di sini kita ubah frekuensi. Oke. Kemudian kalau kita pengen menampilkan di masing-masing titik ini frekuensinya, nah kita klik tambah. Kemudian data labels ini kita centang. Oke, sudah. Akan muncul seperti ini. Tapi kalau nggak mau, ya dihapus saja centangnya. Oke. Untuk diagram garis sudah selesai. Kemudian kita akan buat diagram batang. Caranya sama seperti tadi. Kita blok frekuensinya sampai bawah.
Kemudian kita masuk ke menu insert. Di sini ada gambar diagram batang ya. Dan kita pilih. Ya, pilih yang mana aja. Sama aja ya. Soalnya ini misalkan. Kita bisa atur besar kecilnya. Kita samakan sama yang di atas saja ya. Sampai sini. Oke. Sudah. Nah, di sini datanya masih belum diatur. Sama kita apa namanya? Kita select data. Sorry. Kita select data. Kemudian di bagian horizontal kategori ini diedit. Kemudian kita blok bagian nilainya ini. Blok sampai bawah. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Sudah. Kemudian kita ganti, samakan aja sama ini. Kita samakan. Untuk menampilkan keterangan sumber X dan sumber Y sama seperti tadi. Axis titles. Nah, ini adalah nilai. Ini adalah frekuensi. Oke. Terus sama kayak tadi, kalau misalkan pengen menampilkan data labelsnya silahkan, kalau enggak juga apa-apa. Oke, sudah selesai untuk diagram garis dan juga diagram batang sudah selesai. Ini kita rename dulu. Garis dan batang. Oke. Barusan kita sudah mengerjakan atau menyelesaikan diagram garis dan diagram batang. Selanjutnya kita akan mengerjakan histogram dan poligon. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa histogram ini hampir sama dengan diagram batang, hanya saja dia berdempetan, tidak ada apa namanya, sela-sela seperti ini. Untuk mengerjakannya, di sini memerlukan PDF kelompok. Ini kita copy saja ke sini. Oke. Tidak perlu ya. Kemudian ini nanti akan kita ubah menjadi selang. Selang ini adalah batas, maksudnya batas bawah sampai dengan batas atas begitu. Ini 34,1 sampai dengan 43. Kemudian yang bawah 43,1 sampai dengan 52. Kemudian 52,1 sampai dengan 61. 61,1 sampai dengan 70. 70
sampai dengan 79. 79,1 sampai dengan 88. 88,1 sampai dengan 97. Oke. Oke. Kita akan pakai sebentar ya. Kita merapikan sedikit. Kita akan memakai frekuensi yang ini. Frekuensi yang ini pakai frekuensi yang ini caranya sama dengan yang sebelumnya tadi. Kita insert, kemudian kita pilih diagram yang sama kayak diagram batang tadi. Ini misalkan. Kemudian yang data yang X ini kita ubah menjadi ini edit. Kita ganti yang ini yang selang. Oke. Klik OK. Kemudian karena histogram itu tidak ada sela-selanya, maka kita akan menghapus jarak antar batang nih. Kita klik kanan, kemudian kita klik dulu batangnya, kemudian klik kanan, format data series. Nah, di sini ada grab width, kita ubah menjadi 0. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak ada sela-selanya. Kemudian supaya dia ada terlihat jaraknya, kita pakai ini solid line, kemudian colornya kita ganti hitam. Nah, kelihatan ya, sudah kelihatan. Kemudian jika kita ingin memunculkan, kita misalkan ubah namanya dulu deh, kita samakan dengan yang sebelumnya ini. Kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan kita pengen menambahkan axis titles-nya lagi. Nah, di sini adalah selang ya. Selang nilai. Di sini frekuensi. Oke. Terus kalau misalkan kita pengen menampilkan juga data labels-nya juga bisa. Kalau enggak juga bisa. Terus ini histogram sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan poligon ya, poligon di sini. Jadi di sini di select data, kemudian di sini add, kita tambahkan series name-nya adalah yang ini. Sorry ya, ini
Ini series name-nya adalah selang, ya. Kemudian series value-nya adalah yang frekuensi ini. Oke, klik OK. Kemudian ada change chart type. Kemudian di combo kita ganti di sini. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Di sini sudah selesai histogram dan poligonnya. Ini sebelum kita rename dulu ya. Kita rename jadi histogram dan dan poligon. Oke. Sekarang kita akan membuat OGIF ya, teman-teman. OGIF di sini nanti ada dua jenis, yaitu OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Dari clue-nya aja sudah ketahuan bahwa kita akan memakai data DDF kumulatif. Ya. Ini kita copy ya, teman-teman. Kita copy sini. Oke. Untuk yang caranya ini hampir sama dengan pembuatan diagram garis dan batang gitu. Caranya adalah kita buat yang pertama kita buat yang OGIF lebih dari dulu ya. Ini kita blok ya. Kemudian kita masuk ke menu insert, masuk ke line, masuk ke sini. Kemudian kita select data, kita edit. Oke. Kemudian kalau kita pengen tambahkan akses title-nya, ini chart title-nya OGIF lebih dari. Sini nilai gitu ya. Kemudian di sini frekuensi. Jadi gunanya OGIF ini jadi seperti ini, teman-teman. Gunanya OGIF adalah kita bisa mencari nilai yang lebih dari 34,1 tuh ada berapa? Oh, ada 70 begitu. Nilai yang lebih dari 43,1 ada berapa? Ada berapa nih? Coba kita munculkan data labelsnya. Oh, ada 65 begitu seterusnya. Kemudian kita akan membuat OGIF yang kurang dari. Kita blok frekuensinya, kemudian masuk menu insert, kemudian kita pilih lainnya, kita ganti OGIF kurang dari. Oke. Sebelumnya kita ganti dulu, edit, ganti nilainya. Oke. Kemudian kita klik OK lagi, sudah. Kemudian kita akan munculkan lagi akses titles-nya. Di sini kita ganti nilai. Oke, di yang ini kita ganti dengan frekuensi. Mungkin kita bisa tambahkan data labels juga. Oke, sudah selesai untuk OGIF. Yang terakhir ada diagram lingkaran yang akan kita buat. Diagram lingkaran ini kita akan mengambil data dari DDF persentase. Ini.
kita ambil frekuensi presentasinya. Kita ambil taruh sini ya. Oke. Ini untuk karena kita nanti akan membutuhkan juga selang, jadi kita copy aja yang ini juga. Oke. Ini kita jadiin persen ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat diagram lingkaran ini, kita kan pakai frekuensi persentase dari DDF persentase ini. Kita blok yang bagian frekuensi persentase, kemudian kita masuk ke menu insert, kita pilih yang ini. Kita pilih yang pi. Nah, ini. Kemudian kita select data, kita ubah datanya ini, edit. Kita akan masukkan yang selang kelas. Nah, klik OK. Klik OK. Oke. Ini kita bisa ganti. Misalkan judulnya adalah sebaran data nilai TS siswa TI 2020 misalkan. Oke. Terus misalkan kita pengen nampilkan berapa nilai-nilainya, berapa persennya, kita bisa tambahkan di sini data labels. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul. Ini kalau misalkan nggak kelihatan, bisa kita ubah. Yang ini. Nah, cukup mudah ya untuk membuat diagram lingkaran. Sudah selesai. Sekarang kita akan mencari beberapa nilai yang sering dicari dalam beberapa kasus tertentu, yaitu nilai mean, nilai modus, dan nilai median. Langsung aja ke kasus soalnya. Sini kita tulis data tunggal. Meannya ada rumus manualnya. Dan juga ada rumus Excel nanti. Kita pakai rumus manual dulu, mengikuti cara yang di PowerPoint ini. Jadi mean ini disimbolkan dengan X bar.
sama dengan sigma dari XI, yang mana XI ini adalah data ke I. Maksudnya adalah jumlah semua data yang ini, baik yang acak ataupun yang urut. Nah, dijumlah sampai bawah sini, jumlahnya berapa, kita jumlah, langsung aja ya, kita jumlah. 5011,9, atau bisa langsung di sini nantinya dibagi dengan n ini adalah jumlah datanya berapa semuanya. Di sini udah kita tentukannya itu 70, jadi jumlah data ini semuanya 70. Jadi bisa kita gunakan cara seperti ini, sama dengan sum. Ini kita blok sampai bawah sini, kemudian tutup kurung, dibagi dengan n. N-nya adalah 70 ya. Kita tulis 70. Nah, 71,59857. Ada perumus Excel, itu bisa kita menggunakan yang namanya average. Kemudian kita blok data awalnya, kita blok sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, sama ya, sama caranya. Mungkin lebih simple di lewat Excel ya, sudah disediakan. Kemudian yang kedua adalah median. Nah, median ini adalah nilai tengah tadi ya. Median caranya adalah rumusnya seperti ini. Untuk n-nya ganjil, maka rumusnya adalah x n per 1 dibagi 2. Kalau n-nya itu genap, maka rumusnya adalah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 2. Karena n kita adalah 70, dan 70 itu adalah genap, maka kita memakai rumus yang bawah ini. Maka kita sebelum mengerjakan itu, kita tentukan dulu x n per 2-nya berapa, dan xn per 2 plus 1-nya berapa. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 70 dibagi 2, jadi X35. X35 gitu ya. Nah, yang XN per 2 kemudian tambah 1 jadi X36. Oke. Di sini kita dapat bahwa X35 dan X36. X35 kita lihat di DDF tunggal, kita tambahkan sampai 35 dan sampai nanti nilainya 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Jadi X35 adalah 71,4. Dan nanti X36-nya adalah 72,0 gitu ya. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu.
Oke, jadi kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan X ini ditambah dengan Xn per 2 per 1 baru dibagi dengan 2. Ya, bagi 2 dapatlah hasilnya 71,7. Di Excel kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ada namanya median. Nah, median. Kemudian kita blok data awal tutup kurung sama ya 71,7. Oke, sekarang yang terakhir kita cari modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang besar. Cara mencarinya, lihat saja data yang frekuensinya paling banyak atau tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah frekuensinya 2 ya. Yang frekuensinya 2 adalah mana nih? 57,8 ya, kita tandain. 68,0. Kemudian ini 1,4. 79,4. Kemudian 85,0. 86,3. Oke, sudah. Jadi modusnya ada banyak ya. Rumus manual. Rumus manualnya dengan cara tadi mencari melihat sendiri frekuensi yang paling tinggi. Ada 57,8, kemudian ada 68,0. Kemudian ada 71,4. Kemudian ada 79,4. Ada 85,0. Kemudian ada 86,3. Oke. Kalau di Excel itu ada rumus Excelnya dengan cara kita blok dulu kira-kira berapa. Kita blok, kemudian sama dengan mode multiple, kemudian baru kita blok numbernya. Ya, tutup kurung, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, keluar sama ya sama di atas. Hanya saja ini tambahi koma nolnya. Ya, ini tambahi koma nolnya juga. Sekarang kita akan cari nilai median modus pada data kelompok. Ini tadi rumus mencari
median ya. Oke, kita tandain. Data kelompok mean atau nilai rata-rata, rumusnya adalah sigma atau jumlah dari frekuensi di data atau kelas KI dikali dengan data KI atau data tunggal maksudnya, atau bisa juga disebut dengan titik tengah KI, data kelompok, dibagi dengan jumlah data atau total frekuensi. Coba langsung aja kita ke soalnya. Sorry. Kita insert di sini ya. Jadi yang FI itu yang ini teman-teman. Ini FI, yang ini XI. Kita taruh sini ya. Jadi ini sama dengan 5 dikali dengan 38,55. Oke. Kemudian kita bisa langsung karena ini sama rumusnya nanti seperti itu juga, jadi kita bisa langsung tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, langsung keluar. Untuk ini totalnya ini sama dengan sum, ini jumlah, enter. Nah, jadi meannya adalah sama dengan ini sigma dari FI kali XI ini dibagi dengan N besar tadi ya. N besarnya adalah jumlah data atau total frekuensi. Berarti yang ini, yang 70. Oke, enter. Nah, dapat 72,1071. Selanjutnya kita akan mencari median ya. Median ini adalah nilai tengah. Sebelumnya kita lihat dulu rumusnya. Median ini adalah B tambah P kemudian dikali dengan N per 2 kurang F besar per F kecil. Kita cari dulu apa yang nilai-nilai data-datanya. B-nya, P-nya, kemudian F sama F. B ini apa? B ini adalah tapi batas bawah kelas median. Kelas median yang mana? Yaitu yang mencakup ini, mencakup 35 dan 36 tadi. Yang mencakup 35 sama 36 yang mana? Coba kita tambahkan ya. Yang dari frekuensi ini. 5 tambah 4 9 tambah 8 13 9 8 tambah 8 17 tambah 14 31 tambah 9 40. Nah, jadi 35 dan 36 berada di sini ya. Sini. Kita tandain. Ini kelas median. Oke. Jadi
tepi batas bawah yang diambil itu 70,05. Sama dengan ini. Oke. P ini adalah lebar kelas. Itu ini 9. Oke. Oh, ini kenapa? Oke. Kemudian yang F besar adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median, nih. Ada berapa? Di 9 tambah 8, 17 tambah 14, 31. Nah, F-nya adalah 31, kemudian F kecilnya adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median adalah 9. Oke. Barulah kita bisa masukkan ke dalam rumus. Sama dengan B ditambah dengan P, kemudian dikali dengan ini sebaiknya kita kasih kurung N per 2 kurang F. N per 2, N-nya adalah tadi 70 per 2 dikurang dengan F besar. Nih. Kita kurung dulu. Kemudian dibagi dengan F kecil ini. Ini kita pakai kurung lagi. Sorry. Kita enter. Hasilnya adalah 74,05. Kemudian yang terakhir adalah modus. Modus rumusnya adalah B tambah P kemudian dikali D1 per D1 tambah D2. B di sini tepi batas bawah kelas modus ya. Jangan sampai nanti pakai B yang kelas median. Kelas modus itu yang mana? Kelas modus adalah kelas yang paling banyak datanya, frekuensinya yang paling sering muncul. Yaitu di sini adalah paling gede atau paling besar yang 17 nih. Berarti yang ini itu adalah kelas modus. Oke, berarti B-nya adalah kita tuliskan dulu B, P, D1, D2. B-nya adalah tepi batas bawah itu 79,05. Sama dengan ini, enter. P-nya adalah lebar kelas ya. Ini. Oke. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sama dengan frekuensi kelas modus ini dikurangi
dengan frekuensi sebelumnya, berarti 9 sama dengan, oke, bener ya, 17 kurang 9, 8. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 17 dikurangi dengan 13. Bentar, 4. Oke, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya B tambah 4 sama dengan B tambah P, kemudian dikali dengan D1, D1 8 ya, dibagi D1 ditambah D2. Enter. Nah, modusnya sudah keluar, yaitu 85,05. Oke, sudah selesai untuk mencari median modus, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Oke, teman-teman, yang terakhir di sini kita akan membahas beberapa kasus, yaitu di sini ada 2 soal ya. Berapa banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7? Yang mendapat nilai lebih dari 65,7. Caranya adalah seperti ini. Kita A. Yang mendapat nilai lebih dari 65,7 berarti kan yang lebih dari 65,7 berarti dari sini ya. Dari sini sampai dengan sini. Coba kita pindah ke sini deh. Oke. Baru kita sum. Ini dapat 46 ya. Jadi orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7 itu ada 46 orang. Coba kita menggunakan rumus rumus Excel ya, yang disediakan layanan oleh Excel. Jadi rumusnya adalah seperti ini, sama dengan count if range-nya adalah data awal, kita blok sampai bawah sini, kemudian kita pakai tanda hubung titik koma. Kriterianya adalah apa yang akan kita cari begitu. Itu yang lebih dari 65,7. Tanda petik ya, jangan lupa. Seperti ini, baru tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama 46. Nah, begitu ya. Kemudian untuk mencari yang nilai yang B ini berapa persentase orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6. Jadi antara kita hilangin dulu ya. Yang kuning-kuningnya kita hilangin dulu. Jadi yang dicari adalah berapa persentase orang yang mendapat nilai antara 57,8 sampai 65,6. Berarti kan dari sini ya, sampai 65,6 sampai sini. Ctrl C, kemudian kita taruh di sini. Sorry. Sampai sini.
kita sum ya, auto sum aja. Nah, misalnya 10. Jadi ada 10 orang. Jadi ada 10 orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6. Tapi yang ditanyakan adalah berapa persentase. Nah, jadi untuk mencari persentasenya adalah sama dengan 10 dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah total frekuensinya. Total frekuensinya adalah 70. Jadi 10 dibagi 70 sama dengan 0,14286. Kemudian ini kita jadikan persen, maka kita bisa menggunakan tools atau fitur yang ada di Excel pakai ini, percent style. Nah, jadi 14%. Jadi jawabannya adalah 14% orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6. Oke, cukup sekian video dari aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.